warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marita Hanastasia, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Trogotirto, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati Ibu Arisa Nur Mustika Ningtyas selaku fasilitator saya. Yang kami hormati Bapak Supriyanto selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bu Benta Kustarita Mardiningtyas, dan saya akan memulainya untuk percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Bu Nana. Bagaimana? Apakah hari ini sibuk Bu Rita? Oh, kebetulan saat ini sedang pelajaran agama Bu. Oh iya. Boleh saya meminta waktunya sebentar Bu Rita? Boleh, silahkan. Ya. Jadi begini Bu, hari ini kita kan akan melakukan kegiatan observasi. Maka saya sebelumnya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan, kemudian untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Bu Rita isi untuk kegiatan supervisi nanti ya Bu? Nanti kelas yang akan diisi adalah kelas 5 Bu, karena saat ini saya sedang menyambut kelas 5. Kemudian kapan ya Bu kita bisa melakukannya? Hari ini Bu, setelah pelajaran agama. Oh iya, hari ini ya Bu, sepakat kita laksanakan kegiatannya hari ini. Ya. Kemudian di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Rita, seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Rita. Sedangkan supervisi ini bertujuan untuk membantu Bu Rita nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Rita yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini nanti kita santai saja ya Bu ya. Nanti Bu Rita bisa bercerita dengan kelas Bu Rita. Terus kemudian kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Rita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan di kelasnya Bu Rita. Kalau menurut Bu Rita sendiri, sebenarnya apa yang Bu Rita harapkan dari kegiatan ini? Yang saya harapkan saya bisa bertukar pikiran dengan Bu Nana, kita bisa saling memberikan masukan, kemudian saling tukar pendapat juga ya Bu, berbagi pengalaman dari bagaimana Bu Nana mengajar, saya juga mengajar. Kemudian saya juga bisa mendapatkan saran atau masukan dari Bu Nana untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya. Oke Bu Rita, jadi harapan kita saling berbagi informasi atau sharing terkait pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Semoga nanti saya bisa membantu Bu Rita. Semoga juga nanti Bu Rita tidak merasa terbebani ya Bu ya, dengan adanya observasi yang saya lakukan kepada Bu Rita. Kemudian kalau boleh saya tahu, Bu Rita nanti akan mengambil pembelajaran apa ya Bu? Hari ini saya akan melakukan pembelajaran IPAS Bu, temanya adalah harmoni dalam ekosistem. Kebetulan materi itu saya sampaikan hari ini juga. Oke. Jadi hari ini Bu Rita akan melakukan pembelajaran IPAS, dan untuk tujuan pembelajarannya sendiri yang Bu Rita susun itu apa saja ya Bu? Salah satunya siswa dapat mendeskripsikan makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan. Ya. Kemudian di sini Bu Rita tentunya juga sudah melakukan beberapa persiapan terkait tentang pembelajaran yang akan Bu Rita laksanakan. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bu Rita lakukan? Untuk pembelajaran nanti saya sudah mempersiapkan ada video pembelajaran, kemudian ada
modul ajarnya juga, ada LKPD-nya, ada alat evaluasinya dan juga bahan ajarnya, Bu. Wah, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Rita ya. Ya. Yang Bu Rita rencanakan dan Bu Rita siapkan itu terkait dengan pembelajaran hari ini. Dari sini tentunya ada beberapa materi yang mungkin Bu Rita anggap kesulitan untuk menyampaikan ke siswanya, dan siswanya itu mungkin sulit menangkap seperti yang Ibu Rita sampaikan. Nah, di sini berkaitan dengan apa ya Bu Rita itu? Kalau dalam pembelajaran memang ada beberapa murid, Bu, yang butuh perlakuan khusus. Karena kemampuan murid itu kan kita tahu berbeda-beda ya, Bu. Dan gaya belajar murid juga berbeda pula. Cara menangkap atau memahami materi setiap murid juga berbeda. Ada siswa yang suka membaca, ada siswa yang bisa menangkap pelajaran lewat gambar atau melalui video, ada juga yang lewat beraktivitas. Jadi memang berbeda-beda. Nah, ada pula murid yang sudah lancar membaca dan kebetulan juga mungkin ada yang masih kesulitan atau masih terbata-bata dalam membaca. Iya. Jadi yang Bu Rita sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar murid ya Bu? Iya, betul. Dan juga merupakan gaya belajar anak. Berarti Bu Rita sudah melihat antara lain ada murid yang kemampuan menangkap pembelajaran yang berbeda, seperti gaya belajar juga tadi yang berbeda. Terus ada yang kurang, sedang, dan bagus juga Bu, dan ada juga tadi saya dengar belajar audio, terus ada juga visual, audio visual seperti itu. Kemudian dari kemampuan murid yang berbeda-beda ini tentunya Bu Rita punya strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang mungkin Bu Rita gunakan terkait dengan pembelajaran IPAS ini nanti ya Bu ya. Bu Rita bisa menceritakan secara singkat saja kegiatan pembelajaran yang akan Bu Rita laksanakan nanti. Ya. Berhubung murid saya memang beragam ya Bu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Bu Nana untuk memfasilitasi murid. Dan di sini saya akan menggunakan beberapa media. Yang pertama akan menayangkan video, kemudian setelah itu seperti juga kita akan mengajak bernyanyi yang isinya tentang pembelajaran hari ini. Kemudian saya juga mengajak murid untuk bisa bermain peran, jadi mereka juga bisa merasakan langsung, melihat secara langsung. Karena kan kalau untuk materi yang saya lakukan ini melihat secara langsung di alam bebas, kurang kita kurang bisa mencari. Nah, saya ajak anak-anak untuk bermain peran, menganggap diri mereka adalah makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian saya juga akan melakukan diskusi kelompok, jadi saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok, lalu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian setelah itu untuk murid yang kemampuannya bagus itu juga bisa membantu temannya yang masih belum paham dalam mengerjakan LKPD. Wah, ternyata bagus sekali ya Bu ya, kreatif sekali untuk Bu Rita. Bu Rita juga sangat mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini dengan menggunakan media yang beragam sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar murid. Berarti Bu Rita juga sudah mengidentifikasi murid juga yang nantinya juga ada beberapa murid yang mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang mereka sukai. Ya. Di sini saya juga sudah melihat bahwa Bu Rita itu sudah melakukan persiapan terkait dengan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Dan juga berarti Bu Rita juga sudah memunculkan apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Jadi ada murid yang mempunyai bakat yang berbeda, ada belajar yang berbeda. Di sini saya juga melihat bahwa Bu Rita akan menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam terkait dengan apa yang sudah Bu Rita siapkan ini tadi ya Bu ya. Pasti beberapa hal masih kurang seperti itu. Kira-kira masih ada yang kurang atau sudah
semuanya sudah tersiapkan Bu Rita? Kalau menurut saya, semua yang saya butuhkan untuk pembelajaran hari ini sih sudah semua ya Bu. Tapi kalau misal nanti Bu Nana observasi kok masih ada masukan untuk saya, bisa disampaikan saja Bu Nana. Iya, alhamdulillah kalau memang Bu Rita sudah lengkap semua perlengkapan atau perangkat yang akan digunakan hari ini. Nah, ini tadi kan Bu Rita juga sudah menceritakan bagaimana pembelajaran yang akan Bu Rita lakukan besok dari strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan yang lainnya. Tentu dari proses pembelajaran ini, dari diri Bu Rita sendiri nih, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi sudah saya sampaikan dari awal ya Bu, itu kan mengenai tentang perkembangan diri Bu Rita dari kegiatan supervisi akademik. Coba Bu Rita sampaikan, kira-kira nanti yang bisa saya bantu berkaitan dengan arah pengembangan apa, Bu Rita ingin meningkatkan apa juga seperti itu. Di sini saya akan meningkatkan arah pengembangan bagaimana menyampaikan materi ke murid supaya murid itu bisa lebih gampang atau lebih mudah menangkap apa yang saya sampaikan, dan supaya murid itu juga bisa cepat memahami ya Bu tentunya, sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan pembelajaran yang bermakna. Selain itu, karena keberagaman murid saya juga ingin bisa mengembangkan kemampuan sosial emosional murid, gitu Bu Nana. Oh iya Bu Rita. Di sini saya juga menangkap kalau Bu Rita yang pertama tadi ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Rita juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi keberagaman karakteristik murid. Memang kadang kita sendiri itu terpancing emosi ketika ada ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, sekarang terkait dari kompetensi yang ingin Bu Rita kembangkan, pasti ada strategi ya Bu ya. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana strategi dan dalam diri Bu Rita dalam mencapai kompetensi tersebut. Yang pertama tentunya saya akan berusaha mempersiapkan Bu Nana untuk perangkat pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Saya juga harus belajar banyak dari referensi-referensi tentang media pembelajaran yang bisa disiapkan, yang tentunya sesuai dengan materi yang saya ingin sampaikan. Dan saya juga akan lebih banyak belajar bisa kepada Bu Nana atau teman-teman guru yang lain bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu ya Bu Rita. Nah sekarang saya juga mau ada pertanyaan. Nah, harapan Bu Rita sendiri setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa ya Bu? Harapannya dengan menggunakan media yang saya sudah siapkan ini untuk materi yang akan saya sampaikan tepat sasaran anak-anak, sehingga mereka juga memahami materi yang disampaikan dan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan aktif. Anak-anak juga bisa aktif dalam pembelajaran. Bagus Bu Rita. Nanti saya akan membantu Bu Rita dalam proses observasi dan pasca observasi seperti itu ya Bu Rita. Yaitu itu merupakan rangkaian supervisi akademik ini. Semoga nanti Bu Rita bisa lancar menerapkan strategi pembelajaran yang Bu Rita siapkan. Kemudian nanti setelah observasi selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang belum baik. Kemudian rencana pengembangan diri Bu Rita nantinya seperti apa? Mungkin baik saya Bu, baiklah kalau gini kita cukup saja karena waktu juga sudah menentukan dah siang, waktunya Bu Rita untuk melaksanakan observasi. Jadi kegiatan pra-observasinya cukup sampai di sini. Semoga nantinya supervisi berjalan lancar dengan sesuai harapan yang
kita inginkan ya Bu Rita. Amin. Terima kasih banyak Bu Nana untuk waktunya dan bimbingannya nanti setelah observasi. Sama-sama Bu Rita, terima kasih sudah diberikan waktu untuk mengobservasi Bu Rita. Ya, sama-sama Bu Nana. Selamat pagi anak-anak. Oh ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada yang tahu Zalwa kenapa tidak berangkat? Sakit, ya. Kita doakan Zalwa agar Zalwa tetap sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sehingga silakan kita berdoa. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mari kita bagi berdiri. Kita mau menyanyi Sabang sampai Merauke. Semuanya sambil bertepuk tangan. Ya. Siap ya? 1, 2, 3. Kita buat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan itu akan kita patuhi atau lakukan bersama. Silakan siapa yang mau menyatakan apa kesepakatan kelas buat hari ini, angkat tangan. Ya. Menjaga ketertiban kelas. Berbicara yang sopan. Sorry. Menjaga kebersihan kelas. Naila, menghormati teman dan guru. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Ya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, tadi salah satu kesepakatan kelas kita adalah menjaga kebersihan kelas. Coba sekarang dilihat di bawah meja, di bawah kursi, apakah ada sampahnya atau tidak? Bagus, berarti kelas 5 sudah bisa menjaga kebersihan. Hari ini kita mau belajar. Wah, belajar apa ya? Kita mau belajar sesuatu yang enak. Wah, judulnya adalah harmoni dalam ekosistem. Loh, mana yang enaknya Bu? Lihat topiknya. Topiknya adalah iya, makan dan dimakan. Kita mau lihat dulu tujuan dari pembelajaran hari ini adalah
Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui menyimak tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui uji kerja, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan benar. Nah, sekarang kita mau tanya nih, siapa yang tadi sebelum berangkat sekolah sudah makan? Ya, kenapa ya kita harus makan sebelum berangkat sekolah? Biar punya energi, kemudian biar tidak lemah. Ada lagi? Biar tidak sakit. Sebelah sana? Biar tidak sakit perut. Biar konsen saat belajar. Biar tidak pusing. Wah, ternyata manfaat sarapan pagi itu banyak sekali. Ya. Nah, kita mau nyanyi lagi nih. Ya, ternyata makan dan dimakan ada lagunya, yaitu rantai makanan. Kita mau nyanyi lagu rantai makanan. Semuanya berdiri lagi. Boleh sambil goyang-goyang badannya, sambil tepuk tangan. Suaranya yang bagus bisa di maksimalkan ya. Take
Nah, itu disimpan dulu tadi pertanyaannya. Sekarang ada gambar dan ilustrasi. Lihat, coba Gendis dibacakan yang ini. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Ya, terima kasih. Nah, lihat di sini ada gambar dan ilustrasi, ya. Ada anak yang bilang, lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Apakah benar bisa jadi kelaparan laba-labanya? Iya. Kenapa? Iya, tidak mendapatkan makanan karena belalangnya sudah dilepaskan. Nah, nih tadi pertanyaan dari ilustrasinya. Tadi juga ya, bagaimana laba-laba mendapatkan energi? Berarti cari makanan. Tapi kalau laba-laba belalangnya tadi dilepaskan, laba-labanya dapat makanan lain dari mana? Iya, cari makanan lain. Apa yang terjadi jika makanan laba-laba diambil oleh alga? Tadi sudah ya, bisa mencari makanan lain. Apakah jika makanan laba-laba diambil oleh alga, laba-laba itu akan kelaparan? Iya. Tapi dia harus berusaha mencari makanan lain lagi selain belalang. Apa yang harus dilakukan laba-laba jika makanannya diambil? Iya, mencari lagi, tapi yaitu dia harus mencari makanan lain lagi yang bisa menempel di sarang laba-laba. Nah, kita mau menonton video tentang rantai makanan. Nah, tadi kita sudah menyanyi lagu tentang rantai makanan. Kemudian tadi ada gambarnya dan kita simak dulu video rantai makanan berikut. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya.
Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh kakak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, kita sudah melihat video tentang rantai makanan. Siapa yang tahu rantai makanan itu apa? Apa dulu? Apa? Iya, makan dan dimakan. Dan rantai makanan itu juga ada urutannya. Ya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Antar siapa? Antar makhluk hidup. Nah, tadi dijelaskan. Yang pertama ada namanya produsen. Produsen yang disebut produsen dalam rantai makanan adalah rumput atau tumbuhan, semua jenis tumbuhan. Ya. Semua jenis tumbuhan itu adalah produsen. Kenapa? Kok semua jenis tumbuhan disebut sebagai produsen dalam rantai makanan? Karena dapat membuat makanan sendiri. Kemudian produsen sudah buat makanan sendiri, dimakan oleh konsumen dan disebut sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 apakah sudah bebas? Belum. Ada yang memakannya lagi. Siapa? Konsumen tingkat 2. Kemudian apakah konsumen tingkat 2 juga sudah aman? Belum. Ada yang memakannya lagi. Siapa? Konsumen tingkat 3. Nah, biasanya sudah berhenti sampai konsumen tingkat 3 atau disebut dengan urutan tertinggi. Ya. Kemudian, loh Bu, apakah konsumen tingkat 3 tidak ada yang makan? Ada. Tapi konsumen tingkat 3 itu mati dulu. Ya, mati dulu baru nanti diuraikan. Ketika dibakar diuraikan oleh siapa? Dekomposer. Ya, jadi urutannya seperti itu. Dekomposernya menguraikan bangkai dari konsumen tingkat 3, kemudian diolah jadi unsur hara, dipakai lagi oleh tumbuhan, membuat makanan. Jadi ada lingkarannya. Nah, siapa yang tahu dekomposer itu apa saja? Yang termasuk dekomposer itu apa saja? Jamur dan bakteri. Nah,
Oke, kita mau mindfulness dulu ya, biar lebih rileks. Silahkan cari tempat yang nyaman, duduknya dinyamankan, bisa dimajukan, bisa temennya suruh geser ya, geser. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Dan tubuh yang lebih rileks.
Yang dari sini ada Kalista sama Zaki. Ini maju. Dari sini siapa? Dinda sama Kevin. Mau pilih yang mana? Yang dari sana. Awas kabelnya jangan disenggol. Yang dari sana ada Abin sama Ara. Ayo. Ya, kalau dijajah di tengah sini boleh. Berarti tinggal di komposer sama. Ya. Tinggal di komposer sama apa? Rumput. Ya, kalau sini. Sini dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan. Ya, kita sudah kemudian kelas. Punyanya ini mana? Oh iya. Baik. Nah, sekarang silakan berdiri di belakangnya Burita, di sebelahnya Burita. Kayaknya di sini ya. Burita kan? Ya, bercerita. Di sebuah tanah lapang hiduplah seonggok rumput yang gemuk dan subur. Geser ke sana pun. Ya. Di lapangan itu tuh ada seekor belalang yang sedang mencari makan. Wah, rumputnya kayaknya seger-seger ya. Aku jadi lapar. Aku mau makan rumputnya. Itulah konsumen tingkat 1. Belalang sudah kenyang. Tanpa disadari, datanglah seekor katak yang sedang berjalan-jalan di lapangan. Itu sepertinya makananku. Ada belalang yang sangat lezat. Aku dekati, aku makan. 1, 2, tanpa disadari, belalang sudah masuk ke mulutnya katak. Katak adalah konsumen tingkat 2. Katak sedang enak-enak mengunyah belalang. Kataknya geser ke sini tidak apa, ke sini loh. Ke sini lagi. Oh. Ketika katak enak-enak mengunyah belalang, tanpa disadari, datanglah seekor ular. Itu ada katak gemuk. Kayaknya enak nih sore-sore makan katak. Mau dibikin katak tepung atau katak suwene ya? Langsung makan aja. 1, 2, 3, katak. Dan tanpa disadari juga, si katak yang enak-enak makan sore-sore dilahap oleh ular. Ular adalah konsumen tingkat 3. Wow, ular lagi enak-enak makan katak sore-sore. Nyam. Ada elang yang terbang di atas lapangan dan melihat ada ular nganggur. Dan si elang mengambil ular, kemudian dibawa terbang dan dicemilin, dimakan. 1, 2, 3. Elang adalah konsumen tingkat 4. Kemudian elang terbang karena sudah kenyang. Elang hinggap di pohon dan lama-lama elangnya mati. Matinya di situ. Ya. Kemudian diuraikan oleh pengurai yang berbentuk jarum.
dibuat jadi unsur hara dan unsur haranya dimanfaatkan oleh tumbuhan. Itu adalah rantai makanan. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Belalang, kakak, ular, sekarang hidup alam. Nah, ternyata tanpa disadari enak-enak makan dicaplok ya. Nah, kita sudah nonton video, sudah nyanyi, sudah tadi ada teman-teman yang bermain peran. Sekarang waktunya untuk diskusi. Bu Rita beri kesempatan 5 menit untuk mengerjakan, kemudian untuk kelompok yang mau maju urut saja ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kalau kelompoknya mau diberi nama kelompok lain boleh ya, tapi yang bagus bisa kayak kelompok sayur asem atau kelompok buah naga ya, boleh. Silahkan nanti didiskusikan, bisa bagi dulu. Bolehkah beri waktu 5 menit? Berarti sampai jarum panjang di angka 1. Jika ada yang masih kesulitan bisa bertanya. Ya, pertanyaannya dibaca dulu, kemudian buat rantai makanan. Ada kesulitan? Tidak. Ya, di sebelah sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak? Ya. Sampai jarum panjang di angka 1.
diskusikan dulu dengan kelompok. Nah, ini sudah selesai? Sudah. Dari proses. Ini sudah selesai? Diskusikan sama temennya, bukan saling selesai. Ayo ikut diskusi. Dua menit lagi. Sudah? Ini sudah ya tadi ya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah? Baik, kita tinggal 40 sampai 5 menit. Ternyata sudah selesai tiap kelompok. Silakan maju presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Satu kelompoknya masih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok penyamawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kalista sebagai moderator. Dengan saya
Demikian presentasi dari kelompok Bunga Mawar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, demikian presentasi dari kelompok Bunga Mawar. Nah, ternyata kelompok satu disebut sebagai kelompok Bunga Mawar ya. Kemudian kelompok dua, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Garuda Mas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila sebagai moderator. Teman saya Budi sebagai penyaji. Dan anggota lainnya ada Binda, Kevin, Akmal, Zero, Alfi, Dan dia, yang satu sendiri dia. Lanjut. baru saja materi dan hasil diskusi akan dipaparkan oleh aku pergi ke sawah. Pada hari Minggu, aku pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, bebek, ular, ikan hias, dan burung elang. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca bersama teman kelompokmu. Tulislah rantai makanan berdasarkan berita di atas. Jawab. Dikasih lihat ke kelompok yang sebelah sana. Kelompok yang bawah kelompok 3. Ya. Sekarang coba dibacakan hasil diskusi. Tadi belalang makan padi, pipit makan padi. Burung pipit dimakan ular, ular dimakan burung ular. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Demikian hasil diskusi dari kelompok Garuda Emas. Waktu saya kembalikan kepada dia. Terima kasih, saya beri. Terima kasih, saya beri kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan tanggapan.
Diulangi lagi. Oke, pertanyaannya. Data masuk konsumen kelas 1 dari diskusi ini hasilnya itu yang mana? Konsumen tingkat 1 adalah gelaran konstruksi. Demikian presentasi dari kelompok baru Mas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Bunga Anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ara sebagai moderator. Teman saya Tika sebagai penyaji. Anggota lainnya ada Sabil, Abid, Bima, Dasmi, Mila, dan Tika. Langsung saja materi dan hasil diskusi dipaparkan oleh Tika. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Aku pergi ke sawah. Pada hari Minggu, aku pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat tanaman dan jalan di sawahnya. Dia di sana melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belerang, burung pipit, ular, ikan mas dan burung elang. Jadi pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca bersama teman kelompokmu. Tulislah rantai makanan berdasarkan berikut di atas. Jawab. Jawablah. Padi dimakan belerang, belerang dimakan ular dimakan burung elang. Nomor 2. Padi dimakan burung pipit dimakan ular dimakan burung elang. Demikian hasil diskusi dari Bunga Anggrek. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya beri kesempatan kepada kelompok lainnya untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Kami dari kelompok Bunga Anggrek. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bunga Anggrek. Maka yang termasuk konsumen tingkat 2, yang termasuk konsumen tingkat 2 adalah ular. Bagaimana dengan kelompok Bunga Anggrek? Bunga mawar. Demikian presentasi dari kelompok
mendiskusikan hasil dari diskusi ada pemaparan ini ya tadi ya, aku pergi ke sawah tadi sudah sama. Kita lihat dari diskusinya sudah hampir semuanya sama. Ada yang padi dimakan apa tadi? Belalang dimakan. Dari hasil diskusi ini aku pergi ke sawah, padi dimakan, belalang dimakan, ular dimakan, burung elang. Kemudian ada lagi, ada padi dimakan, burung pipit dimakan, ular dimakan. Iya. Wah, ternyata semua kelompok sudah hampir paham ya untuk materi tentang rantai makanan. Nah, yang terakhir kita akan mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan secara mandiri, ikuti perintahnya dan jawab pertanyaannya. Nanti akan kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian dikumpulkan. Wah, ternyata sudah banyak yang selesai. Ya. Sudah? Sudah? Ya.
Tidak apa-apa, berikan surat 10 menit. Jadi ada kesulitan? Ya. Baik, sudah selesai semua ya? Nah, setelah kalian belajar dari ini, apa yang kalian rasakan? Senang? Terus? Bahagia? Lalu? Gembira? Wah, itu aja. Terus apa yang kalian pelajari dari ini? Makan dan dimakan. Ternyata dalam lingkungan kita, dalam lingkungan sekitar kita itu ada peristiwa makan dan dimakan. Tidak hanya manusia yang butuh makan, tapi tumbuhan butuh makan, hewan juga butuh makan. Dan ternyata ada rangkaiannya, yaitu rantai makanan. Nah, semoga dengan kita belajar rantai makanan, kita bisa tahu ya, dalam lingkungan kita ternyata ada ekosistem lain, yaitu hewan-hewan yang menjadi kesatuan dalam rantai makanan. Nah, semoga pembelajaran kita ini dapat berguna di kemudian hari, dan kita akan akhiri pembelajaran dengan berdoa. Coba silakan ikuti doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana sekaligus sama Bu Purita ya, pada siang hari ini sudah berkenan untuk melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3, yaitu terkait dengan pelaksanaan observasi ya, yang mungkin sudah dilakukan Bu Nana ya. Kemarin juga saya sudah melihat bahwa Bu Nana sudah melakukan, yaitu proses pra-observasi sekaligus observasi yang dilakukan kepada kita ya. Pada hari ini bersama dengan pengajar praktis ya, nanti saya hanya mengamati proses yang panjenengan lakukan, yaitu proses pasca observasi, di mana mengkonfirmasi kegiatan pembelajaran yang panjenengan lakukan ya, sesuai dengan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Nana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk melakukan kegiatan ini. Bagaimana kabarnya Ibu semuanya? Nanti waktu sepenuhnya ya, sampai akhir saya serahkan kepada Bu Nana sebagai CGP sekaligus sebagai supervisor yang sudah mengobservasi Ibu Purita. Waktu dan selanjutnya saya akan kepada monggo. Selamat siang, Purita. Selamat siang Bu Nana. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Ini Purita, alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun ya, kita ulang lagi, kan dari tadi kelihatannya Purita capek ya. Apalagi dimati lampu. Bagaimana ya? Masih sehat? Ya, puji Tuhan saya sehat. Walaupun agak sumuk. Iya. Begini, Purita,
bagaimana perasaan Bu Rita setelah melaksanakan pembelajaran kemarin ya? Ya, perasaan saya lega, gimana, dan saya juga bahagia karena saya bisa belajar, ya belajar bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana melakukan pembelajaran yang baik dan benar. Kemudian saya juga puas sebenarnya, ya karena prosesnya juga berjalan dengan baik dan anak-anakku juga bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Kemudian menurut Bu Rita, apakah proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bu Rita rencanakan? Alhamdulillah, Nana sudah sesuai dengan yang saya rencanakan dalam pembelajaran. Kemudian ada hal-hal apa saja yang membuat Bu Rita puas atau tidak puas dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin? Yang membuat saya merasa puas itu dikarenakan sebagian besar murid itu sudah menunjukkan progres yang signifikan, sudah sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada yang membuat saya juga tidak puas sebenarnya, karena ada beberapa murid yang memang belum mampu menunjukkan, ya jadi dia sibuk mainan sendiri atau tidak fokus mengerjai temennya seperti itu. Jadi murid-murid tersebut mungkin itu punya gaya belajar yang berbeda-beda menurut saya. Dari pengamatan Bu Rita, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Bu Rita sendiri? Ketercapaian siswa menurut saya, siswa saya sebagian itu sudah tercapai ya Bu. Jadi meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan, dan itu disebabkan saya belum memahami mereka. Jadi kayak model pembelajaran apa yang harus diterapkan untuk anak yang A atau untuk anak yang B seperti itu. Lalu apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran yang sudah Bu Rita lakukan kemarin? Kalau saya lihat, kalau saya amati tadi, kemarin ya Bu Nana, khususnya waktu kita Bu Nana observasi itu, yang menjadi kesulitan siswa itu, siswa harus membutuhkan alat peraga karena mungkin kepandaian anak-anak beda. Ada yang bisa menangkap pelajaran secara visual, ada yang bisa memahami pelajaran hanya dengan diterangkan. Jadi kita harus menyiapkan model pembelajaran itu juga bermacam-macam. Ya. Terus yang mau saya tanyakan lagi, kalau kesulitan dari Bu Rita sendiri itu apa ya? Sebenarnya saya masih kesulitan dalam menyusun RPP Bu Nana. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam pembelajaran. Misal saya ingin membawakan tema A, saya harus memakai model pembelajaran yang seperti apa sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa disampaikan kepada anak-anak itu dengan baik dan benar. Ya. Terus kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan sebuah alternatif untuk mengatasi kesulitan yang mungkin Ibu Rita sebutkan tadi? Ya, pertama mungkin saya akan belajar kepada guru-guru yang sudah senior. Ya, karena kebetulan saya juga baru 2 tahun. Iya, untuk ngajar di sekolah formal saya masih 2 tahun, jadi memang saya perlu belajar lagi. Kemudian saya juga bisa observasi teman sejawat ya Bu, jadi biar saya ada referensi, terus bertanya jawab dengan bertanya kepada bapak kepala sekolah, biar saya pun juga lebih paham lagi tentang cara menyusun RPP, khususnya yang berdiferensiasi. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu Rita dapatkan dari kegiatan kemarin? Jujur saya mendapatkan banyak hal dari observasi Bu Nana kemarin. Di antaranya saya jadi mengetahui
sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa atau memberikan pembelajaran kepada siswa agar mereka itu mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan dan mereka juga bisa paham apa yang saya sampaikan. Lalu apa yang akan Bu Rita lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Bu Nana dan bertanya dengan teman-teman dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP atau sekarang modul ajar yang khususnya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut dengan RPP atau modul belajar diferensiasi. Baik, Bu Rita, saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Bu Rita rencanakan ke depannya berjalan lancar. Terima kasih ya Bu Rita atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih juga Bu Nana. Kemudian di sini ada lembar catatan pasca kasih ya Bu. Di sini saya akan menanyakan tentang apa yang Bu Rita rasakan atau kita membuat refleksi yang sudah kita lakukan saat observasi kemarin. Untuk catatannya mungkin rencana pembelajarannya sudah baik ya dan sudah sesuai dengan rencana. Terus guru juga sudah berusaha maksimal dalam pengelolaan kelas. Namun ya dalam diskusi kadang tuh masih ada beberapa yang kurang aktif. Seperti itu. Terus dari apa ya Bu? Tapi pembelajaran yang kita laksanakan, mungkin apa yang akan kedepannya Bu Rita lakukan? Mungkin saya akan belajar ketika dalam pembelajaran untuk mengkondisikan siswa khususnya saat berdiskusi, karena kan kadang ada memang siswa yang dalam satu kelompok itu ada yang pintar, langsung lainnya tuh kayak ya udah pasrah sama yang pintar gitu aja. Nah itu saya harus belajar juga agar membangun kepercayaan diri anak-anak yang memang masih merasa kurang agar mau ikut belajar untuk berdiskusi. Untuk media pembelajaran sendiri bagaimana? Untuk media pembelajaran sendiri mungkin saya juga akan belajar membuat media pembelajaran yang lebih menarik juga ya Bu, melakukan kelas 5 untuk kelas 5 dan harus disesuaikan dengan pembelajaran tema yang saat itu ingin saya sampaikan. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya sendiri, mungkin apa ada yang akan kita perbaiki dari yang sudah kita lakukan kemarin? Saya akan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Terima kasih Bu Rita. Ya, Kemudian sama-sama. saya akan menanyakan tentang lembar rencana pengembangan. Lalu di sini di lembar rencana pengembangan dirinya sini ada aktivitas pengembangan, kemudian ada tujuan yang tidak dicapai, kemudian ukuran keberhasilan dan pendukung serta waktu. Aktivitas pengembangan apa saja yang mungkin akan Bu Rita lanjutkan ke depan? Untuk aktivitas pengembangan mungkin saya akan memberikan 4 ya Nana. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua guru menguasai materi yang akan diajarkan. Jadi saya harus menguasai guru materi dan saya juga harus mempersiapkan apa sih kata-kata apa yang harus saya sampaikan agar anak itu paham tentang materi yang mau saya sampaikan. Kemudian saya juga akan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik. Jadi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan untuk kegiatan penutupnya sehingga mereka selanjutnya itu untuk pembelajaran selanjutnya bisa lebih tertarik untuk menantikan pembelajaran selanjutnya. Kemudian dari 4 aktivitas pengembangan itu sendiri, tujuan yang hendak dicapai Bu Rita sendiri apa? Yang pertama tadi kegiatan pendahuluan itu lebih memperdalam persepsi dan motivasi agar siswa lebih bersemangat dalam memulai pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua menguasai materi yang diajarkan
itu agar supaya tujuannya guru memiliki wawasan yang luas. Jadi tidak hanya itu saja yang ditampilkan, tapi ada lebih beragam seperti itu. Dan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Jadi saya harus menyesuaikan juga. Setelah kegiatan penutup, itu saya akan melakukan refleksi dan tidak lanjut secara efektif. Jadi anak-anak juga aktif. Ya, untuk kemudian dari semua itu ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, ukuran keberhasilan saya. Kemudian yang kedua, penjelasan dari guru itu dapat membuka wawasan peserta didik, jadi dapat menambah pengetahuan anak. Kemudian tumbuhnya sikap positif pada peserta didik, jadi mereka juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran yang saat itu saya berikan. Dan yang terakhir, ada peserta didik dapat menyimpulkan materi. Jadi mereka dapat, oh hari ini saya belajar tentang ini, dan saya bisa melakukan dalam kehidupan sehari saya. Maksudnya berguna untuk kehidupan saya itu yang seperti itu. Baik, kemudian dari semua yang sudah Burita tadi katakan ya, kemudian untuk pendukungnya apa saja Bu? Untuk pendukungnya kurang lebih ya Bu, saya akan menyediakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan mencari referensi tentang pembelajaran agar lebih inovatif lagi. Kemudian kemampuan pedagogik saya juga harus saya perbaiki, mungkin saya kurang ya. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi, misalnya sebagai siswa, atau saya bisa cari informasi dengan Kemudian untuk waktu yang akan Burita laksanakan itu apa yang akan dilakukan sekarang atau untuk kedepannya akan dilakukan? tentu akan saya lanjutkan Bu untuk pembelajaran berikutnya. Setelah itu saya juga sebelum proses pembelajaran pun saya juga harus belajar lebih aktif lagi. Kemudian ya itu juga untuk pembelajaran berikutnya selanjutnya atau untuk materi-materi selanjutnya gitu Bunda. Ya. Di sini tadi Burita sudah menyebutkan 4 rencana pengembangan diri dan semua sudah Burita laksanakan dan akan dilaksanakan untuk berikutnya pembelajaran. Ya. Terima kasih Burita untuk waktunya. Ya, sama-sama. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang ya Burita. Selamat siang. Ya, jadi besar. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Nana dan Bu Rita sudah mengikuti praktek baik pada kegiatan sore hari ini sebagai pengamat. Tentu saja merasa senang sudah Ibu Marika Hana sekaligus Ibu Rita juga sudah bisa mempraktekkan kegiatan ini dengan baik. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan apa yang sudah mau dikembangkan, mau direncanakan bisa dicapai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.